Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seluruh kaum muslimin selama 1 bulan dapat memasuki bulan suci Ramadan. Seluruh kaum muslimin merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Namun tidak semua kaum muslimin bisa mengambil manfaat yang sebenar-benarnya dari bulan suci Ramadan. Tidak semua kaum muslimin bisa menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan dari bulan suci Ramadan. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang mereka justru merugi di bulan suci Ramadan. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala telah menyajikan berbagai hidangan yang luar biasa, hidangan ampunan, hidangan dilipat gandakannya amal ibadah. Namun ternyata ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka justru merugi di bulan suci Ramadan. Siapakah mereka yang merugi di bulan suci Ramadan? Yang pertama, yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang melewati bulan suci Ramadan dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka tidak mendirikan sholat. Bagaimana bisa seorang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendirikan sholat? Padahal sholat adalah amalan yang paling utama, yang paling pertama dihisab pada hari kiamat. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. As-salatu miftahul khair. Salat adalah kuncinya kebaikan-kebaikan. Berarti orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dari waktu subuh sampai azan maghrib, tetapi ia tidak mendirikan salat, semua itu menjadi sia-sia. Semua itu menjadi sia-sia. Bahkan Allah tidak hitung pahala puasanya. Mengapa demikian? Karena ia tidak mendapatkan kunci dari semua amal ibadah. Kunci dari semua amalan adalah salat. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, siapapun yang amalan salatnya benar, amalan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan mengikuti. Berarti salat ini adalah kunci. Sama ketika bapak-bapak, ibu-ibu memiliki uang di rekening, ingin mengambil di ATM, namun ternyata bapak dan ibu-ibu semuanya lupa PIN dari ATM tersebut. Meskipun uang itu milik kita, kita tidak akan pernah bisa mengambilnya kalau kita lupa PIN. Kalau kita nggak punya KTP, kita nggak punya buku rekening, meskipun uang itu milik kita, selamanya kita nggak akan pernah bisa mengambil uang yang ada di bank tersebut. Karena kita nggak punya kunci. Nggak punya kunci dari hak milik uang yang kita masukkan ke dalam rekening. Kita menyimpan uang misalnya di brankas. Ternyata kita lupa menaruh kuncinya. Brankas itu nggak bisa dibuka.
selamanya kita nggak akan pernah bisa menikmati mengambil uang yang ada di berangkas tersebut meskipun uang itu milik kita. Kira-kira ilustrasinya demikian. Kita capek-capek puasa dari terbitnya fajar, waktu subuh, sampai maghrib, tapi tidak mendirikan salat, maka kita tidak memegang kunci dari kebaikan-kebaikan itu. Untuk itu, mari kita dengan sebenar-benarnya perbaiki salat yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, 17 rakaat itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan. Lebih baik lagi kalau kita sempurnakan dengan salat-salat sunnah. 11 rakaat salat malam, 12 rakaat salat witir, total 40 rakaat. Coba kita jaga 40 rakaat ini setiap harinya, insyaallah dalam kehidupan kita semuanya akan ada kemudahan-kemudahan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang senantiasa bermaksiat, melakukan dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Para ulama menggambarkan amalan di bulan suci Ramadan ini sama seperti buah. Sama seperti buah yang apabila terkikis lama-lama akan habis. Kalau kita di bulan Ramadan amalan kita terkikis dengan kemaksiatan-kemaksiatan, terkikis dengan perbuatan dosa, maka semuanya akan habis dan tidak akan bermanfaat bagi diri kita jamaah sekalian. Di bulan Ramadan, ghibah, berbohong, mencuri, melihat aurat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, korupsi, mengambil yang bukan haknya, menandatangani kwitansi atau kontrak yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, secara perlahan berarti terkikislah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Buah kalau terkikis lama-lama habis, mungkin tinggal bijinya, tentu bijinya itu tidak akan pernah bisa kita ambil manfaat, tidak akan pernah bisa kita makan. Demikian juga amal soleh kita jamaah sekalian. Amal soleh kita pun akan terkikis habis ketika kita banyak melakukan dosa dan maksiat di bulan suci Ramadan. Inilah dua orang yang merugi di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang meninggalkan salat dan orang yang tidak mampu melawan hawa nafsunya untuk tidak bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kedua kelompok orang-orang tersebut dan kita termasuk orang-orang yang meraih la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.